Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua selama puasa Ramadan? Semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Syah Ramadhani dan bersama teman-teman saya yaitu Amalia Rifki Syafitri, Melinda Nadia Putri, Dafa Harahap, dan Rizwanda Fatur Rahman. Kami akan menjelaskan mengenai zuhud. Tetapi sebelum itu, teman-teman tahu gak nih, apa itu zuhud? Nah, jika belum mengetahui lebih dalam mengenai zuhud, kami akan menjelaskan beberapa mengenai zuhud. Yaitu yang pertama ada pengertian zuhud yang akan kami jelaskan, ciri-ciri zuhud, yang ketiga tingkatan zuhud, keempat pembacaan ayat, hadis beserta artinya, yang kelima penerapan perilaku zuhud dan manfaatnya, yang keenam melawan dari sifat zuhud. Zuhud secara bahasa artinya meninggalkan sesuatu. Zuhud secara istilah ialah meninggalkan kenikmatan hidup di duniawi yang sementara dan fana, karena menginginkan kenikmatan ukhrawi yang lebih baik dan kekal. Jika yang ditinggalkan itu adalah sesuatu yang tidak disukai sama sekali karena tidak ada harganya. Yang menjalankan sifat zuhud disebut dengan zahid. Kata zuhud berasal dari bahasa Arab yang maknanya tidak ingin kepada sesuatu dengan meninggalkannya. Istilah zuhud merupakan salah satu istilah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sendiri sebuah ajaran dalam Islam yang mengajarkan cara menyucikan diri, meningkatkan akhlak, dan membangun kehidupan jasmani dan rohani untuk mencapai kebahagiaan abadi bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjalani ilmu tasawuf disebut dengan sufi. Ciri-ciri zuhud. Zahid adalah sebutan bagi orang yang berperilaku zuhud. Seorang zahid atau yang berperilaku zuhud memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. 1. Hidup sederhana. 2. Tidak menumpuk-numpuk harta. 3. Menghindari hidup berfoya-foya dan bermegah-megah. Yang keempat, senantiasa mengedepankan kepentingan akhirat. 5. Sangat berhati-hati dalam memperoleh atau mencari nafkah. Adapun ciri-ciri zuhud menurut Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama, tidak terlalu senang jika memiliki sesuatu dan tidak bersedih ketika kehilangannya. Ia akan bersikap biasa ketika mendapat sesuatu dan bersikap itu pula yang ditunjukkan ketika kehilangan sesuatu. Misalnya, seorang diberikan suatu jabatan dan tidak terlalu gembira. Sebaliknya, jika jabatan itu hilang, dia tidak merasa sedih. Yang kedua, menganggap sama antara pujian dan celaan. Jadi, orang yang memiliki sifat zuhud tidak sombong dan angkuh ketika dia dipuji. Mereka tidak pula merasa sedih dan terhina ketika dicela orang lain. Ia bersyukur ketika mendapat pujian dan tetap rendah hati serta tidak bersedih ketika dicela. Seorang zuhud menganggap sama antara pujian dan celaan. Yang ketiga, hati seorang zuhud dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, namun masih memiliki kecintaan terhadap dunia. Cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia tersebut ibarat air dan udara dalam gelas. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, udara akan keluar. Begitu pula sebaliknya. Jika udara ditiupkan, air akan keluar. Air dan udara tidak mungkin dapat disatukan. Keempat, seorang menyibukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal selain dia tidak akan mendapat tempat. Hatinya telah dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga harta dan dunia tidak lagi mendapat tempat. Harta dan dunia dimasukkan ke dalam hati. Oleh karena itu, harta di dunia tidak dapat mempengaruhi kecintaan orang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tingkatan zuhud dari Abu Nash Asyaraj Atusi, salah satu seorang ulama tasawuf, membagi zuhud menjadi 3 tingkatan. Di antaranya yang pertama, tingkat mubtadi atau tingkat pemula, yakni orang yang tidak memiliki sesuatu dan hatinya pun tidak ingin memilikinya. Yang kedua, tingkat mutahakik atau tingkat orang yang telah mengenal hakikat zuhud, yakni orang yang bersikap tidak mau mengambil keuntungan pribadi dari harta benda duniawi karena ia tahu dunia ini tidak mendatangkan keuntungan baginya. Dan yang terakhir, tingkat alim muyakin atau orang yang tidak
lagi memandang dunia ini mempunyai nilai. Bagi kelompok ini, dunia hanyalah sesuatu yang melalaikan orang dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Ankabut Surat ke-29 ayat 64 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hazihil hayatu dunya illa lawal laib wa inad daral akhirata lahiyal hayyawan law ka'annu ya'lamun, yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanya sanda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. An Abiyil Abbas Shahla bin Shahda Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amala idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani banin nas faqala azahza fid dunya yuhibbuka Allah wazhaza fi ma indan nasi yuhibbukan nas, yang artinya dari Abu Abbasah bin Sya'ad Asy-Syaidi radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan Allah dan manusia akan mencintaiku. Maka beliau bersabda, zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Ada beberapa cara-cara untuk menerapkan perilaku zuhud itu, diantaranya yang pertama bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mencukupkan diri pada harta yang dimiliki, kendati hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, jika memiliki banyak uang, menyisihkannya untuk bersedekah dan tidak berfoya-foya berlebihan. Nah, untuk yang terakhir, sederhana dalam berpenampilan, baik dari segi tempat tinggal, pakaian, ataupun makanan. Meskipun memiliki banyak uang, ia tidak pamer dan hidup bermewah-mewahan. Lawan dari sifat juhud. Lawan dari sifat juhud adalah sifat materialistis. Sifat materialistis adalah sifat yang menganggap materi, dunia, dan harta benda adalah segala-galanya. Orang yang memiliki sifat materialistis artinya mempertimbangkan segala sesuatu hanya dari segi materi. Mereka menilai orang lain dengan ukuran materi, menilai diri sendiri juga dengan materi. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh bagi seseorang yang berperilaku zuhud, antara lain, yang pertama, senantiasa membersihkan diri dari hal-hal yang tidak terpuji. Yang kedua, memelihara diri dari perilaku yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, senang kepada kesederhanaan dan hidup bersahaja. Dan keempat, menjauhkan diri dari sifat rakus dan menumpuk harta. Yang kelima, berperilaku suka bersedekah dan berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, senantiasa rendah hati dan sabar dalam menjalani kehidupan. Nah, adapun kesimpulan yang kami dapat setelah membaca dan menelaah dari berbagai sumber mengenai zuhud bahwa orang-orang zahid memiliki pola hidup dari kesesatan atau kenikmatan duniawi yang berfokus pada hal-hal kebaikan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.